Bapak, saudari, saudara sekalian, umat beriman yang terkasih, kita memasuki hari keempat di bulan September, di bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terangilah akal budi kami untuk mengerti sabdamu. Semoga kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki bagi kami dan menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudaraku sekalian, umat beriman yang mencintai firman Allah. Dalam hidup kita sehari-hari, kita diatur oleh norma-norma dan peraturan-peraturan supaya kita hidup dengan baik, hidup dengan benar, dan tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Kita menyadari bahwa norma, hukum, peraturan itu adalah penuntun bagi jalan hidup kita. Sejak dahulu nenek moyang kita, para leluhur, telah mewariskan kepada kita norma-norma. Salah satunya adalah norma adat. Juga kita mengenal norma-norma dan hukum agama. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara kepada kita tentang norma, hukum, peraturan yang mesti kita taati dalam hidup ini. Akan tetapi saudara-saudari sekalian, hukum dan norma-norma itu tidak lebih daripada cinta kepada kehidupan, cinta kepada kemanusiaan. Cinta mengatasi seluruh norma, peraturan, dan hukum-hukum. Cinta akan kehidupan, cinta akan keselamatan. Dan itulah yang dilakukan Tuhan terhadap kita manusia. Bacaan suci tadi mengatakan bahwa Yesus dan para muridnya memetik bulir gandum untuk dimakan pada hari Sabat. Walaupun mereka tahu bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Itu hukum, itu peraturan. Tetapi Yesus dan para muridnya
bisa melakukan itu, melanggar hukum itu, karena cinta akan kehidupan. Ketika para muridnya mulai lapar, haus, Tuhan mengizinkan mereka untuk boleh makan, boleh minum, boleh memetik bulir gandum, menggisarnya dan memakannya pada hari Sabat. Lapar itu kapan saja dan di mana saja. Karena itu maka Tuhan mau supaya manusia hidup, manusia jangan kelaparan, manusia mesti makan. Karena itu dia mengizinkan para murid untuk memetik bulir gandum, menggisarnya di tangan dan memakannya. Saudara-saudari sekalian, betapa pentingnya hukum dan peraturan dan norma-norma dalam hidup, tetapi lebih penting lagi adalah cinta kasih, cinta akan kehidupan. Apakah kita lebih melihat itu? Lebih melihat pada kehidupan, mencintai kehidupan manusia daripada hukum dan peraturan-peraturan dalam hidup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Engkau mengetahui bahwa manusia dapat hidup karena makan. Karena itu anugerahkanlah makanan kepada manusia di mana saja, seluruh bangsa manusia, terutama di tengah kesulitan dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak orang mengalami kelaparan, kesulitan mendapatkan makanan. Berilah mereka kekuatan lewat makanan yang Engkau anugerahkan kepada mereka, kepada kami semua, dan anugerahkanlah kehidupan yang membahagiakan kami. Dan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk sesama kita, semua orang yang mengalami kesulitan dalam hidup, yang mengalami kelaparan, yang tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, dan tidak memperoleh penghasilan yang mencukupkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, mereka yang membutuhkan pertolongan kasih sesamanya dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan, bagi kebahagiaan mereka, bagi kesejahteraan sehari-hari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.